Ketimpangan sosial sama dengan kesenjangan sosial atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau juga bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia. Halo adik-adik, les di sini udah kakak isi dengan video belajar supaya adik-adik dan bapak ibu guru bisa belajar walaupun dari internet. Nah, sekarang kita ada di bagian bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial di sini saya hanya akan menyebutkan 3 bagian, yaitu yang pertama, ketimpangan antara desa dan kota, yang kedua, kesenjangan pembangunan sumber daya manusia antar wilayah di Indonesia, yang ketiga, semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antar golongan dalam masyarakat. Nah, di sini kita ada di bagian faktor penghambatnya. Faktor penghambatnya di sini ada 2 bagian, 1 faktor internal, 2 faktor eksternal. Faktor internal di sini berasal dari dalam diri seseorang, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan ataupun juga kesehatan yang rendah, serta adanya penghambatan budaya kemiskinan. Aspek-aspek penyebab ketimpangan sosialnya di sini ada 3, yaitu aspek ekonomi, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek politik dan hukum. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Adanya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, kurangnya pemukiman, kurangnya fasilitas usaha, dan kurangnya akses pendidikan ditambah masuknya budaya luar ke dalam suatu negara. Ketimpangan sosial juga bisa dilihat dari efek tekanan struktural, maka muncul istilah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kesenjangan-kesenjangan. Kemiskinan struktural dialami suatu golongan masyarakat yang tidak dapat mengakses sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka. Di Indonesia, persebaran penduduk masih belum merata. Hal ini bisa dilihat dari banyak penduduk yang menghuni Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya. Akibatnya, terjadi ketimpangan ekonomi antara pulau-pulau Jawa dan pulau-pulau terkecil. Pulau Jawa akan mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya. Kemiskinan dapat membuat kesulitan hidup yang layak sehingga yang mengalami kemiskinan akan mengalami ketimpangan ekonomi dengan masyarakat yang lebih kaya. Kemiskinan juga disebabkan kualitas pribadi yang rendah karena sikap yang malas. Kemiskinan dapat terjadi karena pengaruh struktur sosial yang juga disebut kemiskinan struktural.
Ketimpangan sosial di bidang budaya. Globalisasi selain berdampak positif juga memberikan dampak negatif. Dampak positifnya adalah perkembangan iptek bagi negara-negara dunia. Kemajuan iptek ini secara tidak langsung telah membawa proses westernisasi ke negara-negara yang mendapat pengaruh dari negara barat. Westernisasi adalah arus besar dalam dimensi politik, sosial, kultur budaya, pengetahuan dan seni untuk mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara-negara Islam khususnya menjadi paham-paham barat. Westernisasi telah menyebabkan hilangnya jati diri bangsa. Budaya yang dibawa dari bangsa barat ini kemudian banyak diterapkan oleh masyarakat negara-negara berkembang. Bisa kita lihat pakaian mereka jauh berbeda. Mereka menggunakan tradisi-tradisinya masing-masing. Bahkan dalam segi makanan pun mereka berbeda. Dan cara makannya pun juga berbeda, meskipun sama-sama memakai tangan. Sekarang di segi belajarnya, dapat kita lihat ada perbedaan di antara mereka. Dapat kita lihat, mereka sama-sama menggunakan alat elektronik untuk menghidupkan musik. Tapi, perbedaannya hanya ada yang lebih canggih, meskipun sama-sama alat elektronik. Adapun strateginya ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas penduduk. Yang kedua, mobilitas geografis. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang nomor 5, pengentasan kemiskinan dan memperluas pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.